Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Baru-baru ini tuh saya compare dua smartphone yang kalau secara desain tuh hampir nggak bisa dibedakan. Smartphone ini ada dari Vivo V series, yakni Vivo V25e dan juga Vivo V25. Kalau kalian lihat di sini bisa bedain nggak? Nah, secara desain itu emang berbedanya itu sulit banget ya. Tapi secara spek ternyata bedanya itu cukup jauh. Bahkan secara harga juga lumayan banget. Nah, sejauh apa perbedaan dari kamera kedua smartphone ini? Well, langsung aja kita bahas selengkapnya. Kita mulai bahas dari harganya dulu. Di sektor harga, Vivo V25e dibanderol mulai 3,999 juta dan Vivo V25 dibanderol 5,999 juta. Selisihnya cukup jauh ya, sekitar 2 juta. Tapi tenang aja, kita di sini nggak akan bahas yang menang siapa, tapi seberapa jauh sih bedanya antar keduanya ini. Secara spek, perbedaan harga yang lumayan tadi juga ngaruh banget ke speknya. Vivo V25e bawa chip MediaTek Helio G99, sedangkan V25 bawa MediaTek Dimensity 900. Perbedaannya ya lumayan. Soal kamera, Vivo V25e bawa 3 kamera belakang dengan konfigurasi 64 MP ISOCELL GW3 dengan OIS, 2 MP makro dan 2 MP depth sensor. Sementara V25 bawa kamera utama yang sama, yakni 64 MP ISOCELL GW3 dengan OIS. Bedanya di HP ini ada kamera 8 MP ultrawide. Dan yang terakhir masih sama seperti yang sebelumnya, yakni 2 MP makro. Di depan juga ada perbedaan lensa, di mana V25e hadir dengan 32 MP ISOCELL GD2 dan V25 dengan 50 MP ISOCELL GN1. Untuk kapabilitas video baik di depan maupun belakang juga ada perbedaan ya, di mana V25e mentok itu cuman 1080p 60 fps di belakang dan 1080p 30 fps di depan. Sementara V25 bisa rekam hingga 4K baik di belakang maupun depan. Selesai bahas spek, yuk mari kita lihat gimana hasilnya. Di foto pertama terlihat bahwa akurasi warna masih lebih akurat di V25. Hasil V25e nggak buruk, cuman warnanya agak terlalu saturated. Soal detail di foto ini keduanya sama-sama baik. Di foto kedua secara dynamic range perbedaannya itu nggak terlalu jauh juga. Ada beda sih emang, tapi cukup tipis di foto ini. Barulah pas kita mengaktifkan HDR, perbedaan yang signifikan terlihat. Untuk mode HDR di V25e ini kadang kurang smart ya untuk AI-nya. Jadi kadang-kadang itu tidak langsung aktif meski udah diaktifkan buat auto HDR-nya. Masuk ke sektor ultrawide. Di sini mulai terlihat kembali ya perbedaan yang jauh dari keduanya, karena V25 itu nggak punya lensa ultrawide. Udah no contest sih sebenarnya di sektor ini. Beralih ke lensa potret, jargon Life is Cinematic dari keduanya ini cukup berasa ya di sini. Secara hasil di foto ini sebenarnya bedanya cukup tipis, hanya pada kerapian bokeh dan warna yang dihasilkan. Warna V25e cenderung lebih cool ya dan undersaturated untuk skin tone-nya. Sementara V25 itu lebih saturated dan lebih warm. Namun di foto kedua mulai terlihat ya bahwa ada beda kualitas potret yang cukup jauh, di mana kerapian bokeh di V25e di kondisi objek dengan background yang cukup rumit itu terlihat agak kurang. Terlihat V25 itu masih lebih rapi, tapi V25e itu agak kurang rapi ya. Di foto ketiga hasilnya juga terlihat agak kurang rapi di V25e, sementara di V25 udah bagus banget. Untuk kamera depan, surprisingly hasilnya masih cukup bisa bersaing. Bahkan di V25e dynamic range-nya itu lebih luas. Namun emang sih resolusi 50 MP di V25 itu susah diimbangi buat V25e.
Jadi hasil detailnya itu ya kelihatan beda. Namun overall di selfie ini secara hasil masih cukup kompetitif ya. Sama seperti selfie, di kamera makro hasil dari keduanya itu nggak jauh berbeda. Resolusi 2 megapiksel ini mungkin jadi alasannya. Namun soal algoritma dan dukungan ISP ini berbeda, sehingga bikin hasil V25 itu lebih baik dari segi warna maupun dari segi detail. Balik lagi ke lensa utama, namun sekarang di kondisi low lag. Sekilas terlihat bahwa V25 di sini lebih baik ya di mode autonya ini. Namun kecerahan yang tinggi ini diikuti dengan noise reduction yang cukup agresif. Pas saya zoom terlihat bahwa tekstur V25 ini terlihat lebih seperti cat air ya di foto ini. Tekstur yang lebih baik barulah ada ketika kita mengaktifkan night mode. Vivo V25 terlihat lebih terang lagi ya dari foto sebelumnya. Namun V25e juga lebih terang dengan karakter yang sama. Secara detail V25 di sini memang lebih unggul. Namun soal keakuratan warna, V25 ini patut diacungi jempol. Karena hasil warnanya itu lebih akurat. Tapi ya balik lagi, mungkin ini soal selera aja sih. Kualitas perbedaan low lag dari keduanya baru benar-benar terlihat ketika dihadapkan dengan kondisi yang gelap banget kayak di foto ini. Secara auto terlihat V25e kesusahan buat nyajiin dynamic range yang luas. Pas naik mode aktif hasilnya sedikit lebih baik di V25e. Namun V25 terlihat lebih superior ya di foto ini. Akan tapi jika kondisinya kayak cafe tadi, perbedaannya itu sebenarnya masih nggak terlalu jauh. Selain superior di kondisi yang gelap banget, kamera V25 ini juga superior buat potret malam hari. Hasilnya tuh bagus banget menurut saya. Fotonya itu detail, teksturnya bagus, dan warnanya juga akurat. Sementara V25e agak kesulitan ya di kondisi yang kurang cahaya. Hasil V25 ini baru agak bagus ketika objeknya mendapat pencahayaan yang cukup. Buat foto makronya perbedaan paling jelas ada ketika low lag kayak gini, dimana detail yang ditangkap itu berbeda banget. Di sini warna yang disajikan menurut saya mirip-mirip aja ya, tapi emang soal detail ini agak susah buat mengimbangi V25. Untuk selfie malam hari perbedaan keduanya tidak jauh beda sebenarnya. Hanya pada detail aja yang dimana V25 itu bagus banget. Tapi soal warna dan dynamic range-nya masih cukup berimbang antar keduanya. So, ini adalah video di resolusi 1080p 30 fps dari Vivo V25 dan juga V25e. Keduanya sama-sama menggunakan mode stabilisasi. Habis ini kita bakal tes gimana stabilisasinya. Untuk stabilisasinya seperti ini ya. Kelihatan sama-sama udah stabil sih dari keduanya ini. Kita akan coba lebih cepat untuk stabilisasinya. Dan habis ini kita akan coba buat lari ya. Kalau lari kayak gini gimana, apa udah kerasa buat stabilisasinya? Di Vivo V25 itu ada yang namanya HDR video. Ini entah ada efeknya atau enggak ya, cuman HDR nya udah saya aktifin. Mungkin kalau sikonnya kayak gini agak kurang kelihatan ya, tapi kalau yang backlight banget mungkin bakal kelihatan. Nah, kalau dihadapkan di langit sih kayak gini. Ini HDR video dan tanpa HDR video. Keunggulan lain di Vivo V25 itu videonya itu bisa 4K ya.
Sedangkan kalau di V25 itu nggak bisa. Dan ini hasil video 4K nya kayak gini ya. Buat video 4K, apakah ada perbedaan dari video 1080p? Well, silahkan dilihat sendiri ya. Selain video 4K di Vivo V25 juga ada video ultra wide. Hasilnya kayak gini. Ini ultra wide, kelihatan banget ya bedanya daripada video yang biasa lensanya. Ini adalah contoh video ultra wide. Agak menurun sih resolusinya meski sama-sama 1080p, tapi kerasa ada noise dikit lah ya. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan untuk Vivo V25 dan juga V25 5G. Bedanya keduanya apa sih? Yakni adalah rekaman videonya itu bisa 4K kalau 25. Kalau V25e itu 1080p aja. Buat hasilnya ini saya nggak pakai stabilisasi ya. Jadi ini cuman menu auto. Nanti abis ini kita coba stabilisasinya. Tapi kelihatannya sih udah cukup stabil. Nah, ini adalah hasil untuk stabilisasinya. Di sini terlihat bahwa keduanya itu agak ngecrop ya. Tapi untuk stabilisasinya tentu aja lebih baik daripada menu yang sebelumnya atau yang reguler. Hasilnya kayak gini. Dan ini kita hadapin backlight, sama-sama masih fokusnya nyerahin muka ya. Kalau kita menghadap backlight kayak gini hasilnya udah sama-sama bagus sih, cuman untuk mikrofonnya atau detail-detail lain mungkin agak beda ya. Nah, ini saya udah set di 4K 30 fps dan yang satunya masih 1080p. Apakah kelihatan bedanya? Kalau dari sini sih sekilas nggak terlalu kelihatan bedanya ya, tapi nggak tahu kalau di zoom mungkin akan kelihatan bedanya. Ini adalah 4K dan juga 1080p. So, masuk ke kesimpulan. Apakah bedanya jauh banget antar keduanya? Well, tergantung di mananya. Setelah saya lihat ternyata untuk videonya ini nggak beda hasil yang terlalu jauh. Emang V25 itu terlihat lebih stabil ya, tapi kalau kondisinya low light down-nya itu cukup mirip. Ditambah lagi V25 itu kadang muncul bug stabilisasi, dimana gambarnya itu agak ngebang-ngebang gitu. Taulah tadi di videonya kayak gimana ya. Menurut saya buat videonya bener-bener nggak kelihatan kalau beda harga dari keduanya ini sekitar 2 juta rupiah. Tapi beda lagi kalau kita bicara foto ya.
Perbedaan-perbedaan yang signifikan cukup terlihat, utamanya di lensa ultrawide dan portrait. So, dengan nambah 2 juta, apakah worth it meminang Vivo V25? Jawaban saya tergantung pada kebutuhan kalian. Kalau kalian lebih sering pakai kamera utama aja atau kamera depan, menurut saya Vivo V25e udah cukup oke ya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kalian cari yang harus ada kamera ultra wide, konektivitas 5G, dan kamera depan harus perfect, ya worth it aja buat up ke Vivo V25. Tapi saran saya sih tunggu beberapa minggu atau sebulan lagi, lalu beli di Tokopedia aja karena harganya pasti udah nurun. Menurut saya kalau harganya udah di 5,5 juta ke bawah, Vivo V25 ini worth it banget buat dibeli. Tapi kalau kalian punya budget mentok di bawah 5 juta, pengen kamera bagus, saran saya mending beli aja Vivo V23, karena sekarang harganya itu udah di bawah 5 juta. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.